Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Semoga Allah yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha ghafur, yang maha afu memberikan rahmat dan kasihnya serta ampunan dan maafnya kepada kita semua di malam-malam, di hari-hari yang penuh rahmat dan ampunan di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang budiman, kali ini kita coba kembali mengangkat sebuah doa yang isinya juga tidak kalah indah dengan yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Doa tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi rahmatal aitam wa it'amat ta'am wa ibsa'as salam wa suhbatal kiram bitaulika ya malja'al amilin. Allahumma ya Allah, rizkikan kepadaku kemampuan untuk mengasihi anak yatim. Rizkikan kepadaku untuk mampu memberi makan orang-orang yang lapar. Rizkikan kepadaku ya Allah kemampuan untuk menebarkan salam perdamaian kepada semua orang. Dan rizkikan ya Allah kepadaku kemampuan untuk bersahabat dengan orang-orang yang kau muliakan saja. Dengan kemurahan-Mu ya Allah, wahai tumpuan para pengharap. Para pemirsa yang budiman, biasanya kita minta rizki itu berupa sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dirasakan. Mungkin biasa kita berdoa memohon harta yang banyak, anak, rumah yang besar, jabatan. Tapi di dalam doa ini kita meminta sesuatu yang bukan semua itu, tapi sesuatu yang lebih tinggi, lebih spiritual sifatnya. Dan memang manusia, jika kadar kemanusiaannya itu masih rendah, maka biasanya kepuasannya, permintaannya dan kepuasannya itu ada pada sesuatu yang dirasakan, dipegang, dinikmati, dilihat. Tapi semakin tinggi kadar kemanusiaan kita, biasanya kebutuhan kita, kenikmatan kita, rasa bahagia kita makin abstrak. Dalam doa ini kita diajarkan hal-hal yang abstrak, yang spiritual, yang memuliakan kita itu. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, rizkikan kepadaku kemampuan untuk memuliakan anak yatim, kemampuan untuk mengasihi anak-anak yatim, menyayangi anak yatim, memuliakan anak yatim, mengasihi anak yatim, juga menyantuni para fakir miskin. Dalam agama Islam adalah ajaran yang sangat prinsip. Bahkan seorang sholat yang rajin pun akan dicap sebagai pendusta agama jika sholatnya tidak mampu menumbuhkan rasa cinta, sayang kepada anak yatim dan upaya untuk mengangkat hidup, menolong kehidupan orang-orang miskin. Seperti kita sering baca dalam surat Al-Maun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Sungguh para pendusta agama yang disebut. Mereka sholat tapi tidak sayang sama anak yatim. Mereka sholat tapi tidak mau memberi makan fakir miskin. Nama yang budiman, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana beliau begitu sayang kepada anak yatim. Aku dan mereka yang menyayangi anak-anak yatim seperti dua jari begitu dekat di dalam surga. Ketika kita mengabaikan perintah ini, anak yatim kita telantarkan, maka saat itulah Allah akan murka kepada kita.
Coba perhatikan surat Al-Fajr. Ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Banyak manusia berkata ketika Allah melapangkan rezekinya, memberikan kemuliaan kepadanya, kelapangan hidup kepadanya, dia berkata, oh Allah sudah memuliakan saya. Tapi kemudian ketika Allah wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah mempersempit rezekinya, mempersulit hidupnya, dia bersangka kepada Allah, Allah sedang menghinakan dirinya. Padahal tidak begitu. Kehinaan kita, ketinggian martabat kita dilihat, diukur dari sikap kita terhadap anak yatim dan fakir miskin. Kalla, tidak, itu semua sama sekali tidak. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalau kamu jatuh, kalau kamu terhina, kalau kamu sempit rezeki itu karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Wa taquluna turasa aqlalama wa tribunal mala hubban jama. Kamu makan dengan penuh keserakahan. Kamu tidak sisakan buat orang-orang yang akan datang setelahmu. Untuk anak cucumu, kamu habiskan semuanya. Dan kamu cintai harta dengan kecintaan yang sangat tidak masuk akal. Nah, ketika itulah sesungguhnya Allah mencabut keberkahannya. Jadi ketika kita memuliakan anak yatim, kita akan dimuliakan juga oleh Allah. Tapi ketika kita menghinakan anak yatim, tidak mau mengangkat kehidupan mereka, tidak mau memberi makan fakir miskin, maka ketika itulah Allah akan mencabut keberkahan hidup kita. Dan boleh jadi kehidupan kita pun akan dibangkrutkan oleh Allah, sebagaimana Allah telah membangkrutkan para kaum dan para raja-raja, para penguasa di zaman terdahulu ketika mereka mengabaikan hak-hak anak yatim, hak-hak fakir miskin. Yang kedua yang kita minta dari doa itu adalah, ya Allah, rizkikan kepadaku wa ita'amat ta'am, kemampuan untuk bisa memberi makan orang-orang yang butuh makanan, memberi makan para fakir miskin, memberi makan orang-orang yang terlantar. Jamaah yang budiman, di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah untuk merasakan lapar itu tidak enak, haus itu tidak enak. Dan kita betapa nikmatnya ketika rasa lapar dan haus itu sampai waktunya maghrib tiba, seteguk air begitu nikmat, sesuap nasi begitu nikmat. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa laparmu itu hanya 12 jam. Dan siap setelah 12 jam itu makanan terhampar di meja makan banyak untuk kita makan. Tapi coba lihat di sekelilingmu, banyak orang-orang yang laparnya tidak mengenal waktu, yang hausnya bisa setiap saat. Dan ketika buka puasa pun hari ini, di Ramadan ini, mereka pun tidak jelas ada makanan apa, minuman apa di meja makan. Dan nanti di luar bulan Ramadan, lapar mereka lebih dan lebih. Nah, kita harus merasakan apa yang mereka rasakan setiap saat itu, rasa lapar. Harus tumbuh dalam diri kita setelah Ramadan ini kemauan, kemampuan, sekuat tenaga untuk bisa membantu mereka yang lapar. Yang ketiga dari doa tersebut kita minta kepada Allah, Allahumma rizukni fihi ibsa'as salam. Ya Allah, rizkikan kepadaku di bulan Ramadan ini kemampuan untuk menebarkan salam perdamaian kepada siapa saja. Rasulullah pernah ditanya, siapakah muslim yang terbaik itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, 2. Pertama, mereka yang beri makan orang-orang miskin. Dan kedua, mereka yang menebarkan salam, ifsa'as salam, kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dalam Al-Quran pun Allah mengatakan salah satu karakter dari ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah sangat sayangi, adalah
alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang dikasihi Allah itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi dengan tidak membusungkan dada, tidak sombong. Dan ketika ada orang-orang jahil mengatakan, mengolok-olok mereka, memprovokasi mereka, qalu, mereka berkata salam. Peace bro, damai. Muslim adalah mereka yang menebarkan salam perdamaian. Muslim adalah mereka yang menjaga lisan dan juga tangannya dari menyakiti orang lain, yang selamat orang lain dari bahaya lisan dan tangannya. Pemirsa sekalian, yang keempat yang kita minta dari doa ini adalah wasuhbatal kiram, persahabatan, kedekatan dengan orang-orang yang Allah muliakan. Beri kepada saya 5 orang, siapa sahabatmu, maka saya akan mengenal siapa dirimu. Betapa pentingnya sahabat, orang-orang dekat. Mereka akan membentuk watak, kebiasaan, dan karakter kita. Karena itu kita harus pintar-pintar memilih teman, memilih orang-orang yang akan dekat bergaul dengan kita. Tombo hati, salah satu penentram hati itu adalah bergaul bersama orang-orang soleh. Dengan orang soleh, insya Allah kita akan ketularan kesalihannya. Dengan orang-orang ahli ibadah, kita akan tertular kebiasaan beribadahnya. Dengan orang-orang yang ahli beramal sosial, kita pun insya Allah akan tertular kemampuan dan kemauan untuk beramal sosialnya. Dan di bulan Ramadan kita minta kepada Allah, dan Allah menuntun kita di bulan Ramadan untuk dekat kepada orang-orang itu semua. Diringankan kita untuk datang ke masjid, diringankan kita untuk silaturahim ke orang-orang yang baik. Sehingga dengan harapan setelah Ramadan, kebiasaan ini terus akan kita rawat, bergaul bersama orang-orang baik, beramal bersama mereka, dan sama-sama membentuk kehidupan yang lebih baik bersama mereka. Demikianlah 4 permintaan kita di bulan Ramadan lewat doa yang sangat indah ini, doa sosial yang sangat indah ini. Allahumma rzuqni rahmatal aitam, ya Allah rizkikan kepadaku kemampuan untuk menyayangi, mengasihi, memuliakan anak yatim. Wa it'amat ta'am, dan rizkikan kepadaku kemampuan untuk bisa memberi makan fakir miskin, memberi makan orang-orang yang lapar. Wa ibsa'as salam, ya Allah rizkikan kepadaku kemampuan untuk menebarkan rasa salam, perdamaian, keamanan, rasa aman, kebaikan kepada semua orang. Wasuhbatal kiram, dan rizkikan kepadaku kemampuan untuk bisa berdekat-dekatan, bergaul bersama orang-orang yang kau muliakan saja. Semoga Allah menuntun kita kepada apa yang menjadi harapan dan cita-cita besar kita itu. Mendidik kita di bulan Ramadan dengan pendidikan yang sebaik-baiknya, sehingga langkah kita makin dekat kepada apa yang kita harapkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat dan pencerahan kepada para pemirsa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.